Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya! Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Mari kita semangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita persiapkan juga hati kita untuk menjadi lahan yang subur, untuk ditaburkan oleh benih firman Tuhan yang akan bertumbuh dan memberkati kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mau persiapkan hati kita, diri kita untuk kita beribadah pada hari ini. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang terus menyertai kehidupan kita saudara, sehingga kita boleh ada sampai sekarang ini. Bukti kasih Tuhan yang paling besar adalah ketika Tuhan mau mati bagi setiap kita. Dia menebus setiap kita, Dialah juru selamat kita saudara. Dan kita mau nyatakan, Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kemenanganku ya Tuhan. Kaulah Allah juru selamatku. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang besar untuk setiap kami Yesus. Mari saudara dengan sukacita kita angkat pujian ini. Dia Allah yang memati bagi setiap kita. Dan kita percaya Dia Allah yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Haleluya Yesus. Dia mati bagiku, Dia
Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang baik. Kasih-Nya luar biasa bagi setiap kita, saudara. Firman Tuhan banyak kali menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Amin. Kita pasti merasakan, saudara, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita kadang-kadang lupa sama Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi sungguh kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dia selalu membawa kita kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan kembali, sehingga kita bisa ada terus di dalam jalan-jalan Tuhan. Mari saudara, pada hari ini kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan, sungguh Engkau Allah Bapa kami yang baik, yang menyertai kehidupan kami, yang melindungi setiap kami Tuhan, yang menjagai setiap kami Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak pernah berakhir kasih setia-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, yes, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau mari nyatakan sekali lagi, tak pernah berakhir kasih setia-Mu Tuhan. Yes.
Yesus Kau yang ku tinggikan, Yesus Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku. Mari sembah, mari nyatakan, Yesus Kau yang ku tinggikan. Haleluya Yesus. Yesus Kau yang ku agungkan. Oh Yesus, tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang ku sembah, amin. Hanya Kau yang ku sembah. Haleluya Yesus, hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau Tuhan. Haleluya, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak diagungkan Yesus. Haleluya. Selamanya Kau yang ku sembah, selamanya Kau yang ku tinggikan. Haleluya Yesus, Engkau besar Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya ya Yesus Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, Kaulah Bapa kami yang baik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kita merasakan hadirat-Mu tengah-tengah kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh ucap syukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Tuhan Yesus, kami juga saat ini kami mendengar firman-Mu Tuhan, bicara bagi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Mari pakai Tuhan untuk menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, pesan-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kayak buka hati kami, telinga kami, pikiran kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan jadikan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan, dan bukan hanya pendengar saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan yang pimpin kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Halo Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada di Bogor, Depok, dan Tangsel. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang luar biasa yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-11. Cerita tentang Marta, Maria, dan Lazarus. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Bagaimana jika kita dihadapkan dengan sesuatu yang disebut menunggu, waiting. Mungkin kita tidak sabaran saat kita menunggu air mendidih misalkan. Mungkin kita tidak sabar saat kita menunggu tanggal gajian. Atau kita tidak sabar menunggu anak kita bisa besar sendiri. Atau bahkan kita bisa tidak sabar menunggu saat lampu merah di jalanan. Dan yang lebih lagi, atau mungkin kita saat ini sedang menunggu sesuatu dari janji Tuhan. Kita sedang berdoa tentang sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan kita menanti jawaban dari doa kita. Hari ini kita akan belajar tentang tampaknya Tuhan telat. Tuhan terlambat di dalam menjawab setiap pergumulan hidup kita. Terlambat di dalam menolong atau memberi jawab terhadap doa-doa kita. Kenyataan dalam kehidupan kita seringkali kita mendoakan sesuatu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang ajaib itu mampu dan mau untuk menjawab doa kita. Tetapi kenyataannya doa kita atau keinginan kita tidak dijawab atau belum dijawab. Nah, saya sendiri juga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, seringkali mengalami hal tersebut. Bahkan saya bersama istri dan keluarga saya berdoa sepakat mendoakan pergumulan tersebut. Tetapi tampak-tampaknya belum dijawab. Tetapi tampak-tampaknya surga diam. Tuhan tidak menjawab. Tidak ada breakthrough dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mungkin saat-saat ini kita sedang menghadapi masalah ekonomi. Kita sedang mendoakan masalah ekonomi. Atau mungkin hubungan antara keluarga, suami dan istri, ayah dan anak dan lain sebagainya. Atau bahkan kesehatan. Masalah kesehatan yang akhir-akhir ini banyak mendera kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Dan kalimat kunci daripada pelajaran hari ini yaitu with God, a waiting season is never a wasted season. Saya ulangi sekali lagi. With God, a waiting season is never a wasted season. Bersama Tuhan, musim menunggu kita, musim menanti kita tidak pernah menjadi musim yang sia-sia. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan kita di Yohanes pasalnya yang ke-11. Cerita tentang kakak beradik Marta, Maria, dan Lazarus yang akan kita pelajari hari ini. Ceritanya Bapak Ibu juga pasti familiar dengan cerita ini. Bagaimana saat itu Lazarus mengalami sakit keras. Ayatnya di Yohanes 11 ayat 1 dan 3 berkata demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Perhatikan di sini bagaimana Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus tidak menyebut nama Lazarus. Mereka menyebutkan yang engkau kasihi. Di sini kita bisa menarik satu kesimpulan bagaimana kedekatan antara Marta, Maria, Lazarus, dan Yesus sendiri. Jika ada seseorang yang memanggil orang lain tidak dengan sebutan nama, hanya menyebut yang engkau kasihi, dan kedua orang itu mengetahui siapa yang dimaksud, niscaya saya percaya itu adalah orang yang dekat hubungannya. Sama seperti pada cerita kita hari ini,
Marta, Maria, dan Lazarus dan Yesus mempunyai kedekatan yang sangat luar biasa. Jadi secara logika, Marta dan Maria mengharapkan bahwa Yesus datang, Yesus mampir ke rumah mereka untuk menyembuhkan Lazarus. Karena kenapa? Karena Yesus adalah sahabat mereka. Sahabat di tengah masa kesulitan akan datang dan menolong mereka. Itu pikiran dari Marta dan Maria. Jadi mereka menunggu Yesus datang ke rumah mereka. Kalau kita baca tadi di ayat yang ketiga, Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus, Yesus yang engkau kasihi sedang sakit. Kalau kita bisa terjemahkan di dalam kehidupan kita sekarang, mungkin Marta dan Maria itu mengirim WhatsApp, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dia mengirim WhatsApp, WA kepada Tuhan, bilang, Tuhan yang engkau kasihi sedang sakit. Dan saat itu Tuhan lihat handphonenya, dan dia berkata, oke. Marta Maria melihat ada 2 centang biru. Oh sudah di-read nih sama Tuhan, oh sudah di-read nih sama Tuhan. Tetapi hari berganti hari, Yesus tidak kunjung datang. Saya mau bagikan 2 poin untuk membangun iman kita saat kita dalam masa menunggu. In waiting season, di dalam kita menanti atau menunggu jawaban yang daripada Tuhan. Tanpa berlama-lama. Poin yang pertama, yang untuk menguatkan kita saat kita sedang menunggu adalah God's delay are not necessarily God's denials. Yang artinya, bukan karena Tuhan tidak melakukannya sekarang, itu berarti bahwa Tuhan tidak akan pernah melakukannya sama sekali untuk kita. Saya ulangi, bukan karena Tuhan tidak melakukannya sekarang, itu berarti bahwa Tuhan tidak akan pernah melakukannya untuk kita. Mari kita baca ayatnya yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Rupa-rupanya setelah Tuhan mendapat WhatsApp itu dari Marta dan Maria, dia membalas dengan sesuatu yang menurut saya, ini kok nggak jelas. Apakah Tuhan Yesus akan datang untuk menyembuhkan atau bagaimana ini? Jawaban dari Tuhan Yesus adalah penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Artinya apa? Tuhan itu seraya mau berkata kepada kita. Kepada Marta dan Maria khususnya dalam cerita ini. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku tahu apa yang sedang engkau rasakan, engkau sedang susah hati, engkau sedang sedih merawat kakakmu yang sedang sakit keras. Tetapi ketahuilah bahwa aku in control. Ketahuilah bahwa aku di dalam kendali kehidupanmu. Aku yang mengendalikan kehidupanmu. Dan melalui penyakit ini, nama Tuhan saja yang akhirnya akan dimuliakan. Oke. Saya mau kasih satu lagi perenungan, yaitu apa yang disebut divine delay. Yes, divine delay. Apa itu divine delay? Divine delay adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang membuat penundaan di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, Tuhan mudah saja. Oh, dia sangat mudah. Wong dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang menciptakan langit ini, bumi dan segala isinya. Tuhan dengan mudah saja memberikan apa yang kita minta. Tetapi Tuhan tidak melakukannya sekarang karena dia punya tujuan yang lebih ilahi. Dia mempunyai tujuan dan maksud yang berbeda daripada rencana kita. Lihat, mari kita lihat di ayatnya yang ke-6. Berkata demikian. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Divine delay. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya ulangi. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ternyata Tuhan Yesus sengaja setelah mendengar hal itu, dia sengaja tinggal
dia tidak datang ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus untuk menyembuhkan Lazarus? Lalu pasti kita timbul pertanyaan, kenapa kira-kira Tuhan sendiri yang membuat penundaan tersebut? Kenapa harus ada divine delay? Begini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Banyak kali dalam kehidupan saya khususnya, Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada diri saya sebelum dia melakukan sesuatu untuk saya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan terlebih rindu untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan saya sebelum dia memberikan sesuatu dalam kehidupan saya. God want to do something in you before He's doing something for you. Contoh, banyak kasus dalam kehidupan saya yang mana Tuhan mengajarkan saya untuk lebih bersabar. Saat saya ingin cepat, saat saya ingin mendapatkan hasilnya secara instan. Tetapi Tuhan dengan divine delay-nya mengajarkan saya untuk lebih sabar lagi. Atau Tuhan seringkali dalam kehidupan saya ingin saya hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan kepada pemikiran saya, bukan kepada pengalaman saya, bukan kepada orang tua atau orang yang saya kasihi, bukan tergantung terhadap kemampuan finansial saya dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan dengan divine delay-nya mengajarkan saya banyak hal untuk hanya bergantung kepada Dia saja. Saya ulangi sekali lagi, God want to do something in you before He's doing something for you. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sedang mengalami divine delay-nya Tuhan. Sedang mengalami Tuhan sendiri yang menunda semua permohonan dan pergumulan doa kita. Untuk apa? Untuk Dia melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia mengubah sesuatu dulu dalam kehidupan kita sebelum Dia memberikan apa yang kita minta kepadanya. Haleluya. Lanjut cerita kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Waktu berjalan dan Yesus masih tidak datang juga. Wah, dan akhirnya Lazarus meninggal. Dan akhirnya Lazarus meninggal. Tampaknya ini menjadi sad ending. Tampaknya ini menjadi sesuatu yang menyedihkan. Mana Tuhan di cerita ini? Mana Yesus di cerita ini? Kok tampaknya Dia diam saja? Dia tidak menolong dengan segera dengan datang ke rumah Marta dan Maria. Padahal yang kita tahu di luar sana, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizatnya. Oh ya, Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Dia banyak mengusir setan. Dia banyak melakukan mujizat yang luar biasa. Tetapi kenapa sahabatnya? Tetapi kenapa orang yang dikasihinya malah tampaknya dibiarkan saja? Bahkan dia sengaja tidak datang ke rumah Marta dan Maria. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Cerita berlanjut lagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Akhirnya Yesus datang. Nah, akhirnya Yesus datang. Di ayat yang ke-17, mari kita baca bersama. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Wow, telat Tuhan. Dia udah mati, sudah tidak ada harapan. Di makam sudah 4 hari. Mari kita lihat di ayat 20 dan ke-21. Berkata, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendekatinya, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, sekiranya Engkau datang lebih cepat untuk menyembuhkan sakitnya, pasti dia tidak mati. Wong aku mendengar Engkau menyembuhkan banyak orang yang kesusahan, lemah tubuh. Pasti Engkau akan bisa menyembuhkannya. Tapi Tuhan, sekarang dia sudah mati. Kemana Engkau Tuhan? Aku WhatsApp aja. Cuma di-read,
Dibalas sekali juga itu perkataan yang gak jelas. Dan engkau datang terlambat. Saudaraku sudah mati, sudah terlanjur mati Tuhan. Tuhan, kemana engkau? Di dalam kehidupan nyata, kadang kita sering bertanya kepada Tuhan. Saya sendiri pribadi, saya sering bertanya, Tuhan mengapa? Tuhan, kenapa ini terjadi di dalam kehidupanku? Saya sangat suka realita kehidupan yang ada di Alkitab, yang selalu kita bisa relate, yang selalu kita bisa hubungkan dengan kehidupan nyata kita pada zaman sekarang. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-22. Oh, saya sangat suka ayat ini. Ayat 21 tadi, di situ banyak sekali mengandung kesedihan. Tapi kita lihat di ayat ke-22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kembali kepada kehidupan kita. Mungkin apa yang kita doakan atau apa yang kita gumulkan bukannya bertambah baik saudara-saudari. Tetapi semakin buruk, bahkan jauh sekali dari kenyataan atau ekspektasi kita. Kenapa Tuhan? Kenapa engkau tidak melakukannya untukku? Jawabannya ada di poin nomor yang kedua. Poin kedua, if God always met your expectations, He will never have the opportunity to exceed them. Yang artinya, kalau Tuhan selalu memberi apa yang kita minta atau kita doakan, Dia tidak pernah punya kesempatan untuk melampauinya atau melebihi dari apa yang kita minta. Sekali lagi saya ucapkan, karena ini sangat-sangat powerful. Kalau Tuhan selalu memberi apa yang kita gumulkan dan doakan, Dia tidak pernah punya kesempatan untuk melampaui atau melebihi dari apa yang kita minta. Kita lihat ayat tadi yang ayat 23 sampai ke 26. Berkata demikian, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, ini Marta masih belum mengerti apa maksud dari Tuhan Yesus. Ayat berikutnya jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dengan kata lain, Tuhan dari ayat yang kita baca tadi sedang melakukan sebuah deal yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Marta dan Maria merencanakan kesembuhan bagi Lazarus. Tetapi Tuhan kita yang ajaib merencanakan kebangkitan bagi Lazarus. Kalau Tuhan selalu memberikan apa yang kita minta kepadanya, Tuhan tidak pernah punya kesempatan untuk melebihi atau melampaui apa yang kita minta kepada Yesus. Rencana kita terkadang baik, tetapi percayalah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, rencana Tuhan jauh lebih baik. Rencana Tuhan ada di atas jalan-jalanku, ada di atas segala rencana kita. Mari kita lihat di ayat yang ke-43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Mari kita rayakan kemenangan yang daripada Tuhan. Mari kita rayakan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita yang lebih jauh lebih baik dari rencana kita sendiri. Marta dan Maria merencanakan kesembuhan. Tuhan Yesus merencanakan kebangkitan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita? Haleluya. Tuhan yang besar yang selalu ada untuk kita. Dia yang menjaga hidup kita. Dia yang mereka-rekakan kebaikan dalam kehidupan kita. Walau tampaknya di depan setiap jawaban doa kita tidak
ada breakthrough. Setiap pergumulan kita yang kita doakan tidak menemui jawaban yang kita ingini. Tetapi percaya, mari kita tetap bertaruh harapan kita penuh kepada Tuhan. Kiranya kedua poin ini menjadi kekuatan bagi iman kita. Saat saudara-saudari, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam masa menunggu. In waiting season. Saya ulangi lagi poin-poinnya. With God, a waiting season is never a wasted season. Bersama Tuhan, musim menunggu dalam kehidupan kita tidak akan pernah menjadi musim yang sia-sia. Dan bukan karena Tuhan tidak melakukannya sekarang, itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah melakukannya untuk kita. Adanya divine delay yang daripadanya Tuhan. Ia sengaja tinggal, ia tidak pergi ke rumah Maria dan Marta. Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan kita sebelum Dia memberikan apa yang menjadi doa kita. Dan yang terakhir, kalau Tuhan selalu memberikan apa yang kita doakan atau apa yang kita inginkan, Ia tidak punya kesempatan untuk melebihinya, untuk melampaui dari rancangan dan rencana kita. Maria dan Marta merencanakan kesembuhan, tetapi Tuhan Yesus merencanakan kebangkitan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk sharing firman ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua rancangan-Mu dalam kehidupan kami adalah yang terbaik bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan di masa menunggu kami, bahkan di masa menanti kami atas doa dan pergumulan kehidupan kami. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ya saudara, ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita percaya bahwa Allah memberikan pesan itu bagi setiap kita dan kita mau lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dan saat ini kita memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang terus memelihara setiap kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Saudara memberikan persembahan ke dalam rekening yang akan tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan yang kekuatan jadi tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berikan persembahan kami. Mari Tuhan yang pakai persembahan kami untuk menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Kau senantiasa akan memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami. Amin. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyatakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Yes. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Serukan Yesusku. Luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita beribadah kembali Sabtu depan tanggal 25 September 2021 jam 5 sore di YouTube kesayangan kita, MBC Bogor Online.
kita akan dilayani oleh Pastor Bambang Wijaya yang tentunya akan memberkati hidup kita. Ibadah onsite sudah mulai dapat dilakukan kembali setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga pukul 5 sore dengan syarat berusia lebih dari 15 tahun, telah melakukan vaksin 2 kali, dalam kondisi sehat, menggunakan masker double, dan mengisi form yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat. Doa Fajar diadakan setiap hari Senin pukul 5:30 pagi dengan Zoom Meeting ID yang tertera pada layar. Kami mengundang jemaat untuk ikut hadir membuka awal minggu kita dengan berdoa Fajar bersama-sama. Kami juga mengundang para jemaat untuk hadir dalam doa jemaat Rabu yang diadakan pada pukul 6:30 malam. Melalui doa, hidup kita diubahkan, dan melalui doa juga kita dapat mengubahkan dunia. Doa Rabu akan diadakan pada Zoom dengan meeting ID yang tertera pada layar saudara-saudara. Kami juga mengundang para jemaat untuk hadir dalam doa Jemaat Rabu tanggal 29 September yang diadakan pada pukul 6:30 malam. Kita akan dilayani oleh Pastor Lambert dan Pastor Alice, serta kesaksian dari Ibu Meliana. Doa Rabu akan diadakan pada Zoom dengan meeting ID yang tertera pada layar dan juga pada YouTube channel MDC Bogor Online. Haleluya! Mari Bapak Ibu tetap semangat dalam kesan online setiap minggunya. Kesan merupakan wadah terbaik bagi kita untuk bergabung dalam komunitas yang dapat saling membangun dan saling menguatkan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak balita hingga kelas 6 SD, kami mengundang agar Bapak Ibu dapat mendukung anak-anaknya dalam ibadah anak. Ibadah anak diadakan melalui Zoom. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kasari atau Kasilia yang nomornya tertera pada layar. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam kesan gabungan dengan tema Full of Joy yang akan dilayani oleh Pastor Timotius Bakti Sarono. Kesan gabungan Bogor, Depok, dan Tangsel diadakan hari Minggu tanggal 26 September pada pukul 7 malam dengan Zoom dan meeting ID yang tertera pada layar. Dalam kesan gabungan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan, bermain games, mendapatkan hadiah dan door prize, serta acara-acara menarik lainnya. Mari ajak teman-teman, sahabat, saudara-saudara untuk mengikuti kesan gabungan kita. Mari Bapak dan Ibu yang telah lulus dalam kelas dasar kekristenan dan telah berusia lebih dari 17 tahun, kami mengundang untuk mengikuti kelas pemuridan hidup berjemaat yang akan dimulai dari 3 Oktober hingga 5 Desember 2021. Pendaftaran dapat dilakukan melalui pemimpin kesan atau sekretariat dengan biaya Rp50.000. Dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 26 September 2021. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat. Ayo segera mendaftarkan diri Anda. Kami juga mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum mengikuti kesan untuk dapat mengikuti Alpha Online periode 11 September hingga 5 Desember 2021. Alpha Online adalah sebuah kursus kehidupan yang telah mengubahkan banyak orang di seluruh dunia. Akan ada Alpha Remaja pada hari Sabtu pukul 1 siang dan Alpha Youth dan Keluarga pada hari Sabtu pukul 7 malam. Mari kita ajak teman, sahabat, dan keluarga kita untuk mengikuti Alpha Online ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. Berita keluarga, telah lahir putra pertama dari pasangan Bapak Susanto dan Ibu Agustin Tobing yang bernama Andrew Zionath Moses pada hari Jumat tanggal 17 September 2021. Segenap keluarga Masa Depan Cerah turut bersuka cita atas kelahiran putra tercinta dari Bapak Susanto dan Ibu Agustin. Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Setelah sekian lama kita tidak beribadah bersama-sama di tempat, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk kembali beribadah bersama-sama secara onsite atau tatap muka yang akan direncanakan di gedung MDC pada tanggal 2 Oktober hari Sabtu pukul 5 sore. Proyeksi ibadah onsite atau tatap muka ini akan dilakukan setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga jam 5 sore.
Adapun syarat jemaat untuk bisa mengikuti ibadah onsite ini ialah 1. Berusia lebih dari 15 tahun, sudah divaksin 2 kali, berada dalam kondisi sehat dan prima, mengisi form assessment sesuai dengan nomor link yang tertera di layar ini. Saya percaya kita akan kembali bersama-sama beribadah secara tatap muka ini atau secara onsite. Saya percaya di situ akan ada hadirat Tuhan yang bisa kita rasakan bersama dan kita akan mencari wajah Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. If you've ever wondered if there's more, you're not alone in that. We all explore, every day, in small ways and big. We find ourselves, reinvent ourselves, define ourselves, publish our lives. We find ways to stand out and ways to blend in. We meet people that remind us of us, and people that remind us of who we want to be, and people that just make the journey that much more fun. We connect and share. We learn from each other and grow together. We celebrate and mourn side by side. We push our limits, challenge ourselves, fall down and get back up again. Our days are long and our nights get short. We put in the hours in the hope of building something that lasts. And at the end of the day, find joy in the fleeting things. We want to squeeze all the life out of life and hit pause on moments we wish could last. Put simply, we want to live, and along the way discover all we can, experience more, and find out who we really are. For all are searching, it's rare to find time to think and talk about the big questions of life, about faith and reason and God and meaning. But exploring is good. We're built for it. Shalom. Inilah keadaan gedung gereja yang ada di mana-mana selama tahun 2020 kemarin. Tetapi pada tahun ini saya percaya akan ada pemulihan. Gereja adalah siapa? Bukan kemana kita pergi. Gereja bukan agama, tetapi sebagai suatu hubungan. Gereja bukan sebagai bangunan, tetapi orang-orang. Kita tidak mengubah dunia ini dengan pergi ke gereja, tetapi kita mengubah dunia ini dengan menjadi gereja. Melalui Alpha adalah kesempatan kita untuk menjangkau jiwa sebagai gereja-gereja di masa online ini. Mari kita meresponi amanat agung Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa pada masa ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mempunyai rekan-rekan atau teman-teman yang bisa diajak melalui Alpha, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Iya. 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 Pantun dong. Cakep. Lembung padi kepunyaan Bambang. Cakep. Tumbuh subur karena lebatnya hujan. Cakep. Jangan sedih, jangan bimbang. Cakep. Mari serahkan kepada Yesus Tuhan. Iya. Mau tahu obat paling manjur untuk hati yang gundah gulana? Nyai punya solusinya. Apaan tuh? Kesan gabungan. Yeay, kapannya? Minggu 26 September jam 7 malam via Zoom. Via Zoom kalinya. Iya, via Zoom.
banyak acara menarik loh. Dan ada door prize-nya. Door prize kalinya. Ya, door prize. Door prize. Prize. Door prize. Door prize. Oke dehnya. Iya. Encang-encing, nyak babe, saudara-saudara, tetangga-tetangga, ada semuanya. Ada hadiah menarik loh. Hadiah menarik loh buat kalian yang baru ikut kesan. Sampai ketemu ya. Dadah. Anak muda juga bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan keturunan saudara terus akan Tuhan berkati. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan, berikan kesehatan bagi setiap jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Saya berdoa agar sore hari ini kita sadar benar-benar bahwa di tengah-tengah kita ada Tuhan. Jangan ragukan panggilan Tuhan. Tuhan, Engkau buka jalan. Buka jalan. Every day gets better when I'm walking with you. Oh, you're my hope forever, what a beautiful view. I will give you praise for the things you've done, and every single way. Percaya, pasti ada hal-hal yang baik yang kita boleh dapatkan bersama-sama. Pemenang kerupuk adalah Egio. Ya. Merdeka. Selamat Love me like that. I will give you praise for the things you've done, and every single way that you've shown me love. God, you have only just begun, so come on, there's so much better to come. Kita telah sampai pada akhir dari ibadah online kita pada hari ini, mengucap syukur bahwa kita masih boleh beribadah, boleh memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengar pesan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk pesan Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Anugrah Saron tentang Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat waktu dan rencananya selalu yang terindah bagi hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, mari terus bangun dasar iman kita berdasarkan firman Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah pada hari ini dengan doa bersama. Saya persilakan saudara-saudara yang di rumah semua untuk bangkit berdiri, baik jemaat Bogor, Depok maupun Tangsel. Saya akan berdoa untuk menutup ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami percaya sampai saat ini pun Engkau tetap menyertai kami semua. Bahkan Engkau memberi Tuhan kekuatan, penghiburan kepada kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, Engkau tidak pernah terlambat. Bagimu nggak ada kata terlambat ya Tuhan, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Ya Bapa, hamba memberkati semua jemaat baik di Bogor, Depok, Tangsel. Tuhan Kau memberkati setiap Tuhan usaha jemaat dibuat berhasil pada minggu ini Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pula ya Bapa, setiap rumah tangga keluarga diberkati sehingga ada keharmonisan, kedamaian. Demikian pula untuk setiap yang bekerja, yang kuliah, yang studi Tuhan dibuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.